Halo guys, jadi sekarang gue mau sharing tentang aksesoris. Kalau misalnya lu belum tahu banyak tentang hal ini atau udah tahu tapi menurut lu kurang, apa bagusnya, apa manfaatnya, jadi apa kelebihannya gitu ya kan. Jadi simak deh video ini sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa sebelum lanjut video ini, pencet tombol subscribe. Oke, back to topic. Jadi gue pengen bahas aksesoris karena yang menurut gue banyak kayak yang masih nggak pentingin aksesoris gitu, terutama free player gitu kan. Jadi apa sih pentingnya aksesoris itu? Pentingnya itu ya pasti karena up damage itu ya. Up attack, damage, defense, segala macem lah. Terus gue saranin banget untuk di enhance, karena bagi sebagian orang itu menurutnya mahal ya, karena gue free player juga dan gue mencoba untuk survive juga lah, karena ya you know lah, kadang jadi free player itu di game yang pay to win susah. Tapi jangan pesimis lah, ini orang lemah itu pesimis. Jadi gue saranin pertama-tama untuk enhance equipment aksesoris ini di plus 6, plus 9, 12, 15. Untuk ke 12 dan 15 nya terserah gitu, karena ya susah sih dapat spiralnya. Untuk enhance nya itu ya susah banget. Karena di plus 6 dan plus 9 itu, plus 12 dan plus 15 itu ada bonus elemen. Dan yang selanjutnya, jadi aksesoris itu ada 3 elemen gitu kan. Kalau untuk DPS recommended itu elemen fire, dan juga enhance itu setiap satu kali enhance nya itu dapat elemen tambahan untuk buka level selanjutnya gitu. Nah ini gue sharing tentang karakter gue, tentang cara gue. Jadi ada dari aksesoris itu ada efek heal, damage percent, ya semuanya seperti yang lu lihat sendiri. Dan yang penting banget, jadi di aksesoris itu ada skill pasif yang aktif. Paham gak? Ya lu tahu sendiri lah, bisa tahu dari dalam game kan. Nah ini penting banget. Penting banget untuk, tergantung elemennya ya. Kalau ya you know lah, kalau untuk elemen api itu untuk DPS, elemen es untuk tank, elemen angin untuk dodge gitu. Dodge ini ada mungkin ada DPS yang pakai atau tank gitu. Priest juga ada, terserah sih. Jadi ini lebih ke terserah untuk defensif, intinya defensif yang gak up defense tapi untuk nge-up evasion, dodge gitu. Nah untuk elemen api ini gue saranin untuk di up, enggak elemen api sih semuanya, untuk aksesoris ini maksudnya gitu, di up karena ada efek heal gitu. Gue bakal jelasin ini juga. Ada damage percent juga, ada damage percent reduction gitu. Nah ini gue pengen nge-share tentang efek heal. Kenapa sih ada efek heal di elemen fire? Elemen fire kan mayoritas yang make itu DPS ya gitu. Dan kenapa sih ada juga di semua elemen itu ada, men? Nih jadi gue mau sharing tentang itu. Kemana ya, ini ke ZB10 aja. Jadi efek heal itu nggak cuman ngefek di healer aja ya, di priest atau di ranger gitu, tapi di PS juga, cuman dalam bentuk lain gitu. Kalau priest dengan skill, ranger dengan skill juga, di PS dengan attack dia ngehealnya siapa? Diri sendiri bro. Jadi ini gue pengen tunjukin kenapa di aksesoris itu ada efek heal, karena ini bermanfaat untuk semua karakter, untuk semua kelas gitu. Pertama, biarin dulu cara gue di hit kena damage. Nah ini ada penjelasan, ada
Tertera kalau char gue kena damage tuh ya kan, end range. Nah sekarang gue tag, ini gue nge-lifesteal dan itu dikategorikan kalau udah masuk di dalam dungeon itu dimasukkan ke dalam efek heal men. Itu oke, paham kan? Iyalah, masa nggak paham, udah jelasin. Oke lanjut ya, itu ke damage persen. Damage persen ini susah dapetnya men, gitu kan. Dari aksesoris saja yang udah level 13 itu gue cuma dapat 15%. Nih kayak yang bisa lu lihat sendiri, cuma dapat 15%. Jadi apa sih damage persen itu? Damage persen itu pendalaman damage ya. Jadi misalnya damage lu 100k, terus gue dapet damage persen 15%, jadi gue dapet tambahan damage 15k kayak gitu. Paham kan? Ya paham lah. Gitu. Jadi untuk dapet 15% damage aja gue harus level 13 gitu, oke. Dan sebentar, iya udah itu yang gue jelasin di aksesoris. Dan untuk damage persen gue aja cuma dapet 72% dengan seperti ini, equipment rata plus 15, ada yang 17 ada yang 16 gitu kan. Dan ini dari enhance equip, lu tau lah semua. Jadi dari plus berapa ya, plus 9, 12, 15 itu ada tambahan damage persen. Dan plus 15 rata aja itu cuman up sampai 30% gitu. Itu sebabnya kenapa di card atau di yang lain-lain, di Warmon atau segala macam pun yang stat karakter lu, tapi mereka itu nggak ngasih damage persen, cuman paling dari aksesoris, dari enhance equipment, dari fashion juga dapat men. Fashion level 40 itu dapat 10% damage. Ini juga gue rekomendetin untuk lu up ke level 40 ini minimal ya. Minimal karena apa? 10% ini worth banget gitu. Jadi gitu. Ini dari weapon gue aja yang udah plus 17 itu cuma dapat 6% bro. Ini yang plus 16 dapat 5,5% gitu kan. Jadi total keseluruhan cuma dapat 72% gue. Dari sini fashion, dari aksesoris, dari enhance equipment, dan juga ada satu lagi yang gue lihat itu dari Star Trail. Dari Star Trail itu ada tapi cuma dikit banget. Gimana ya? Bentar. Nah ini dia. Ini Star Trail itu susah ya kan? Nyari ini loh. Bintang ini nih, bintang klip-klip itu susah banget, mahal loh. Lebih mahal daripada Warmon di Sky Carnival Shop. Tuh, Diamond namanya, bintang bersinar. Ya itulah. Ini lebih mahal daripada Gold Warmon gitu kan. Di shop. Ya jadi gitu. Kenapa aksesoris itu worth untuk di upgrade selain yang lain-lainnya pastinya. Kenapa worth untuk di upgrade juga? Karena bagi sebagian orang gue lihat masih mengebelakangkan ini. Mungkin mereka nggak paham apa kelebihannya gitu kan, apa faedahnya gitu. Dan gue juga mau nunjukin ini nih yang gue belum tunjukin tentang skill pasif yang aktif dari aksesoris. Nih pertama kita buka dulu ya limitnya. Gue normal attack gue 160k. Tuh 2, 3, 4 boom. Tuh kan 2M 160k kali 2 ya, hitung digenapin 500k lah
gitu, tapi jadi 2,5 M. Nah kan harusnya yang cuman 480 damage 480k gitu ya kan, jadi 2,6 M, jadi 2,5 M tadi. Itu dari mana? Ya dari skill aksesorisnya bro, gitu. Nih efek healnya juga tuh, ya kan. Itu tuh kenapa aksesoris worth banget buat di upgrade. Tuh jangan diintar-intarin, disetarakan juga semuanya bro. Oke, gitu aja sih yang gue pengen sharing tentang aksesoris. Jadi kalau menurut lo video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe juga channel ini. Gitu kan, semoga channel ini berkembang dan bisa tetap sharing terus bro. Thank you.